Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacar mania, kicau mania, sahabatku semua dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara Indonesia yang tercinta ini, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Sudah siap rokok dan kopi kalian teman-temanku? Kalau sudah siap berarti kita satu server. Tapi kalau kalian nggak ngerokok, nggak ngopi, lebih baik jangan minum yang biasa-biasa saja teman-temanku. Nanti kalian ngeluh, wah ini gara-gara nyimak DR Kacernya saya jadi batuk-batuk begini. Jangan ya teman-teman ya, jangan nyalain saya ya. Untuk yang ngerokok ngopi aja silahkan. Oke, banyak sekali yang bertanya tentang burung kacer giras. Ternyata masih bingung juga nih, burung ini gimana Mas Eko. Udah dirawat lama masih giras saja. Itu saya lihat konten Mas Eko bantu rawatan punya Mas yang dari Kalimantan, burungnya giras. Burung itu bisa buka-buka ekor. Jangan-jangan settingan. Wah sialan, bener kalau orang mikirnya gitu, settingan. Saya ada di Palembang teman-temanku, sedangkan burung ini ada di Kalimantan. Kalian pikir sendiri coba gimana mau nyetingnya, kan gitu. Sedangkan kenal sama Masnya juga baru, paling cuman sekali dia telepon saya. Setelah itu lanjut di chat-chat saja. Nah ini teman-temanku, kenapa Mas Eko bisa cepat sekali memberikan pemahaman salah, membantu rawatan burung giras ini sehingga dia udah bisa buka ekor, udah bisa ngeplong-ngeplong, bahkan girasnya sedikit berkurang. Kenapa bisa cepat sekali Mas Eko tuh? Sebenarnya kuncinya ada di pemahaman teman-temanku. Kalau untuk saya lihat wajahnya aja udah ketahuan, ini burung punya mental atau tidak. Nah coba bayangin, saya lihat mukanya, ini burung punya mental atau enggak kelihatan, ketahuan teman-temanku. Itu satu. Yang kedua, pemahaman kondisi, ya kan? Kondisi kesehatan fisik, sehat mental, kan gitu. Kita nggak bisa ngerawat burung, ngerawat hewan, kita cuman pakai doa-doa saja nggak bisa teman-temanku. Cuman pasrah nungguin dia saja, biarin aja lah. Nanti yang penting kita kasih makan, kasih minum, kasih mandi, kasih jemur, burung sehat. Wah ini bunyi, nggak bisa seperti itu juga teman-temanku. Ya kan, nggak bisa cuman pakai doa-doa saja. Ya kan, kita harus ada yang namanya pemahaman, memahami kondisi burung yang kita rawat. Burung kalian mencret, ya enggak? Kalian masih jemur, artinya kan kita nggak paham. Kebanyakan teman-teman tuh begitu, nggak paham dengan kondisi, ya kan? Makanya burung perubahannya lama. Tapi kalau kita paham dengan kondisi, paham dengan kesehatan burung, paham dengan ketidaknyamanan burung, burung-burung yang dilombakan, yang bagus-bagus itu kan wajib sehat fisik, sehat mental, kan gitu. Ya kan? Sehat fisik berarti badan tuh seger, fit, enak dia. Itu dari metabolisme tubuhnya kita bisa memahami itu. Kemudian untuk mental, penempatan sangkar, kenyamanan, cuaca, kan gitu. Ya kan? Harus kita pahami itu. Tapi kalau kita nggak paham, jauh kali kita mau bikin burung itu supaya gacor, supaya buka ekor. Wah, akhirnya kita pasrah teman-teman. Cuman bisa berdoa saja. Wah ini makhluk Tuhan, saya nggak bisa nih ngatur dia. Ya nggak bisa begitu juga teman-temanku. Ya kan? Semua kan ada pemahaman, ada ilmu memahami apa namanya luar angkasa. Luar angkasa jadi pelajarin orang coba. Jadi semua ada pemahaman teman-temanku, ada ilmunya ya. Tanah saja orang tuh bisa memahami tanah teman-temanku. Di dalam tanah itu ada apa, unsurnya apa saja. Ada yang memahami tumbuhan teman-temanku. Ya kan, pohon yang harusnya tuh besar tinggi tapi bisa dibikin kecil, taruh pot lagi. Kalian bayangkan coba. Berarti semua itu ada ilmu, ada pemahaman teman-temanku. Ya kan? Contoh lagi, harimau. Harimau binatang buas. Wah, malah diajak tidur-tiduran bareng. Kenapa? Karena dia paham teman-temanku, paham karakter, paham tingkah laku, paham pola makannya. Kan gitu. Kalau nggak ada pemahamannya nggak bisa seperti itu teman-temanku. Ya kan? Jadi semua harus ada pemahaman dan kita harus belajar memahami kesehatannya, memahami kondisi fisikis dia atau kejiwaan dia. Kalau bahasanya tuh burung nyaman atau enggak nih di tempat saya, ya kan? Walaupun makannya dikasih enak-enak juga, kalau dia nggak nyaman ya tetap aja dia akan giras, kan gitu. Kita harus penuhin semua itu. Nah dari sini kan kita enak, apalagi untuk burung-burung yang giras. Contoh burung giras sudah dirawat lama. Nah, burung ini giras sudah dirawat lama, tapi kok nggak mau bunyi-bunyi, nggak mau jinak-jinak, nggak keluar fighternya. Kenapa bisa seperti itu? Penyebabnya banyak.
Yang pertama, kekurangan asupan bisa, kotoran bagus, tapi asupan dari segi protein hewani itu kurang. Kita dalam pemberian ekstra puding kurang. Coba. Burung butuh asupan ekstra puding misalnya. Minimal dia butuh 5 pagi 5 sore untuk jangkriknya. Tapi jangkriknya kita kasih 1. Terpenuhi tidak asupannya? Enggak kan? Nah itu loh yang membuat dia selalu giras, ketakutan, fighternya tidak keluar. Kenapa? Ya dia kekurangan di perawatan kita tuh nggak sesuai dengan kebutuhan dia. Dia butuh ekstra puding yang lebih, malah kita irit-irit makannya. Bahkan ada teman-teman yang beli ekstra puding saja itu kadang beli kadang enggak. Nah ini, tapi kita mengharapkan burung itu bisa gacor, bisa buka ekor, bisa mabung, ya kan? Kan gitu, banyak kan yang seperti ini kan? Nah, jadi kapan dia bisa jinak? Kapan dia bisa keluar fighternya? Kapan dia bisa buka ekor kalau seperti itu? Giras terus jadinya, selalu ketakutan. Begitupun sebaliknya, burung giras karena dia sudah kelebihan asupan protein. Banyak nih yang terjadi. Burung metabolisme tubuh lambat. Jadi ketika kita kasih ekstra puding, proses mengolah ekstra puding itu lambat sekali untuk menjadi energi, teman-teman. Sedangkan ekstra puding yang kita berikan untuknya jor-joran. Jangkrik 10 pagi 10 sore, belum ditambah kerutu, belum ditambah ulet Hongkong. Udah kelebihan, kalian malah jor-joran. Akhirnya numpuk di badan. Ya kan? Burung jadi obesitas. Burung emang karakternya giras, dia obesitas, tambah giras dianya, tambah ketakutan, tambah nggak keluar fighternya. Kapan dia mau buka ekor, kan gitu, ya kan? Ada juga burung kacer itu yang memang berasal dari tempat yang suhu udaranya itu panas, teman-temanku. Pindah ke tempat kita, suhu udaranya dingin, ada kan? Misal di tempat saya suhu udaranya panas, pindah ke tempat kalian suhu udaranya dingin, kita aja menggigil, ya enggak? Males bangun, males mandi, kita menggigil, teman-temanku. Di perawatan kita burung itu kita kasih mandi terus. Kira-kira cocok nggak? Nggak cocok kan? Dia berasal dari tempat yang panas, harusnya ketika pindah ke tempat kita suhu udaranya dingin, harusnya kita rutin berikan penjemuran, pengumbaran, kan gitu, menyesuaikan kebutuhannya. Tapi dimandi-mandi, diembun-embun, didingin-dingin, dia tambah giras. Dan itu pun sebenarnya ketahuan, teman-temanku. Ketahuan dari tingkah lakunya, sama seperti burung emas yang saya bantu rawatan ini. Dari dia cerita saja sudah ketahuan nih burung maunya apa, kebutuhannya gimana, udah ketahuan kok. Sayangnya kita itu nggak jeli dalam melihatnya. Burung misalnya, kita kasih jemur-jemur, udah ketahuan dia itu udah nggak nyaman, udah salto, udah mencret, ya kan, kotoran kecil-kecil sekali, udah nggak nyaman, udah istilahnya itu kita tuh udah dikasih tahu, Mas aku nih nggak cocok lagi loh kamu jemur, masih kamu jemur juga gila kamu Mas. Iya kan, udah ketahuan. Ada juga yang dari faktor makanan, dia dikasih makan tuh tambah bagus apa tambah nggak bagus. Kita kasih jangkrik 3 aja udah mangap-mangap dianya, udah ngap-ngapan, udah tambah giras tingkah lakunya. Yang tadinya itu kita minim ekstra puding atau bahkan nggak kita kasih ekstra puding, dia tuh nggak terlalu giras. Ketika kita berikan ekstra puding jadi giras, itu pun sebenarnya ketahuan. Dari situ kita akan memutuskan, wah ini burung minim-minim aja nih ekstra pudingnya. Kan gitu teman-temanku. Sudah saya bahas tentang metabolisme, sudah saya bahas tentang bodi besar, bodi kecil, sudah saya bahas tentang rawatan satu arah, kan gitu, ya kan? Jadi banyak penyebab burung-burung yang giras tuh banyak. Nah kita cari tahu punya kita ini giras karena apa. Akhirnya pasti ketemu kan. Tapi kalau kita itu burungnya giras, kemudian kita cuman berdoa-doa saja, ya nggak ketemu teman-temanku, ya kan? Kan gitu, harusnya seperti itu teman-temanku. Nah, seperti burung masnya ini saya berikan arahan untuk memberikan dia itu kerutu, teman-teman, untuk ada penambahan kerutu. Karena saya tahu burung ini kekurangan asupan dari segi proteinnya. Maka saya suruh untuk memberikan jangkrik yang banyak, ya kan? Kasih jangkrik dulu, kemudian setelah kasih jangkrik kasih mandi. Nah, ini ada tujuan nih, teman-teman. Jangkrik dulu, mandi, jangkrik lagi. Ada tujuan nih teman-teman, bukan cuma sekedar ngasih saran.
Kenapa jangkrik dulu? Ketika burung dikasih makan jangkrik, maka suhu tubuhnya akan naik. Ini burung kuat atau tidak ketika suhu tubuhnya naik? Kalau tubuhnya itu nggak kuat, maka dia gelabakan tambah. Maka setelah makan, jangan sampai dia berubah sifat habis makan. Saya sarankan untuk dikasih mandi setelah makan. Kan gitu. Dia adem kan? Enak kan dianya kan? Setelah dia adem, dikasih ekstra puding lagi. Maka akan sesuai. Sifatnya nggak berubah teman-temanku. Tapi asupan dapet. Kalau saya suruh kasih jangkrik, kemudian nggak kasih mandi, maka tambah parah girasnya. Karena suhu tubuh naik. Kan gitu. Habis makan suhu tubuh naik. Sama seperti kita. Habis makan suhu tubuh naik. Habis makan suhu tubuh naik. Kenapa? Karena di dalam perut kita bekerja, teman-temanku. Kalau kita habis makan dan fisik kita, energi kita, stamina kita kurang, maka habis makan ngantuk, teman-temanku. Kenapa bisa ngantuk? Ya kan? Kenapa kok pengennya tidur habis makan? Kenapa? Karena tubuh kita memerlukan energi besar untuk mengolah apa yang kita makan. Sedangkan stamina kita lagi nggak bener. Maka dari itu otak kita akan memerintah semua indera kita, indera penglihatan, ya kan, indera perasa, penciuman, segala macam indera itu dinonaktifkan supaya fokus energinya dipakai untuk mengolah apa yang dia makan. Kan gitu. Ya kan? Makanya habis makan ngantuk. Nah, lemes badan kita. Karena sistem pencernaan kita membutuhkan energi yang besar untuk mengolah apa yang kita makan. Setelah bangun tidur baru badannya seger. Kan gitu kan? Jadi dari situ tuh sebenarnya pemahaman tuh luas teman-temanku. Kalau kita nggak pakai pemahaman ya susah merawat burung ini, ya kan? Kalau kita ngerawat anak aja kita harus pakai pemahaman. Anak kita nangis misalnya, nangis, belum bisa ngomong, nangisnya karena lapar teman-teman. Tapi karena kita nggak paham, ya udah ajak jalan-jalan biar dia nggak nangis lagi. Padahal dia tuh lapar. Nangisnya karena dia lapar, perih perutnya. Kita ajak jalan-jalan, diem dianya, ya kan? Tapi tetap aja dia ketika pulang akan nangis lagi. Kenapa? Karena dia lapar. Nah itu saja ada pemahaman kok. Ya kan, orang-orang tua kita tuh pasti ngajarin. Oh itu anakmu lapar tuh. Kasih makan, kasih susu, ya kan? Kalau yang belum bisa ngomong, kasih susu. Ketika dikasih susu tenang dia. Nah ini bapaknya kurang jauh mainnya. Anak nangis ajak jalan-jalan padahal dia lapar. Kalau dia jenuh, ya ketika kita ajak jalan-jalan, ya dia akan diem. Pulang dia diem karena dia jenuh. Tapi kalau dia lapar, ajak jalan-jalan diem, dibawa pulang nangis lagi karena dia lapar. Kan gitu. Nah, jadi luas-luas lah pemahaman kalian ya teman-temanku ya. Nah ini kondisi burung ini setelah diberikan kroto teman-teman. Kalau nggak masuk dia nggak akan jadi seperti ini. Tapi karena masuk, yang kita arahkan tuh sesuai dengan kebutuhan, sesuai apa yang dia butuhkan selama ini, maka burung ini menunjukkan tingkah laku yang lebih bagus lagi. Nah ini ketika dia dikasih kroto, ini burung giras sekali ini teman-temanku, nggak main-main, giras. Ini dikasih kroto teman-teman. Nanti saya minta pancing-pancing dia karena masnya ini ada kerjaan, jadi ya udah saya minta video sebentar. Ini berisik kali pancingannya, jadi dia kerjain dulu mas, pergilah dulu ngantar anak apa ngantar siapa. Kemudian sore-sorenya saya minta untuk divideokan lagi burungnya. Nah ini kondisinya sekarang seperti ini teman-teman.